Acara kebaktian Minggu AKBP Resort Medan Sudirman Minggu Trinitatis 7 Juni 2020. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kita bernyanyi dari buku ND 648 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 123 ayat 1 sampai 2. Oh
surat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 174 ayat 1 sampai 2. Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi buku MD nomor 113 ayat 1 sampai 2. Sa
Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 691 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat. Nama minggu hari ini Minggu Trinitatis Ketritunggalan Allah. Kedua, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 telah meninggal dunia Bapak Gunawan Rusdi Nababan Opu Judika Doli, umur 62 tahun, suami dari Ibu Sabar Boru Pasaribu Opu Judika Boru, alamat Jalan Mangkubumi Gang Sahata, Medan, Wik Mangkubumi. Kedua, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 telah meninggal dunia Ibu Erika Luciana Boru Simatupang Opu Nober Boru, umur 79 tahun, istri dari Bapak almarhum Sintua Letkol CH Syahan Opu Nober Doli, alamat Jalan Pintu Air Gang Rel nomor 50 Medan, Wik Kampung Baru. Ketiga, himbauan dan pemberitahuan. Pertama, perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang masih sangat membahayakan, di mana semakin banyaknya jumlah yang terinfeksi ODP, PDP, dan positif, bahkan meningkatnya jumlah kematian, maka pelaksanaan kebaktian ibadah minggu di rumah masing-masing masih harus kita perpanjang sampai batas waktu pemberitahuan selanjutnya. Kedua, dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 16.00 WIB. Ketiga, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim penyetor rekening Kuliah HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman 17A, Bank Mandiri, nomor rekening 106050505050503. 4. Pelayanan kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2020. Semoga panjang umur. Kedua, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Warta lainnya dapat dibaca pada warta cetakan. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Kita bernyanyi buku ND nomor 28 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Oh
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan untuk ibadah Minggu Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Trinitatis hari ini disebut juga hari raya Minggu Tritunggal Maha Kudus, merupakan hari Minggu pertama setelah Pentakosta. Minggu Trinitatis memperingati doktrin Trinitatis, tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Minggu Trinitatis adalah momen yang sangat baik untuk menegaskan kembali dasar kekristenan pada Allah Trinitas. Doktrin Trinitatis disebut sebagai backbone atau tulang punggung atau juga kerangka untuk mengetahui seluruh karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan juga disebut sebagai tata bahasa iman Kristen, yang di dalamnya dan melaluinya seluruh doktrin-doktrin yang lain dapat dipahami secara utuh. Bahkan pemahaman tentang doktrin Trinitatis ini menjadi lensa iman di mana seluruh dimensi kehidupan dapat dipandang dan dimengerti dengan lebih jernih. Trinitatis adalah doktrin yang sangat penting, sebab di dalamnya kita dapat memahami seluruh pengajaran tentang iman kekristenan kita. Saudara-saudaraku, biarlah Minggu Trinitatis hari ini kita jadikan sebagai momen untuk mempelajari firman Tuhan dengan fokus pada doktrin Trinitatis itu sendiri. Hal yang sangat menarik dalam renungan kita, bahwa dalam proses penciptaan manusia pada hari ke-6,
terdapat kalimat, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita di sini adalah jamak, plural, lebih dari satu, menunjukkan bahwa penciptaan sebagai karya Allah dilakukan bersama-sama dengan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dengan demikian, ketritunggalan itu sebenarnya sudah ditunjukkan sejak awal lewat kisah penciptaan, sekaligus menunjukkan keberadaan Allah yang begitu besar. Jadi, doktrin Trinitatis bukanlah doktrin yang muncul secara tiba-tiba. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kitab Kejadian 1 sudah menyiratkan kompleksitas Allah yang plural tetapi singular, jamak tetapi tunggal, dan sebaliknya dia singular tetapi plural, tunggal tetapi jamak. Itulah nafas trinitatis yang kita temukan lewat kisah penciptaan ini. Nah, kalau kita kembangkan lagi, ketiga pribadi itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain karena ketiganya adalah solid. Dan ini yang kita kenal dengan istilah solid doctrine of Trinity. Allah Bapa yang merancang, Allah Putra yang mengeksekusi, dan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan seluruh karya ciptaan dan penebusan itu. Maka rumusan doktrin Trinitatis lewat penciptaan yang boleh kita lihat dalam renungan hari ini adalah ketika Allah Bapa berkarya lewat penciptaan, itu dilakukannya bersama-sama dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ketika Allah Putra berkarya lewat penebusan, itu dilakukan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Demikian juga ketika Allah Roh Kudus berkarya lewat penyempurnaan, itu juga dilakukan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Pertanyaan sekarang, apa tujuan akhir dari karya Allah Tritunggal ini secara keseluruhan? Jawabnya adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain dan dikatakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal, itu berarti manusia ada untuk kemuliaan Allah. Manusia ada untuk mencerminkan kemuliaan Allah dengan segala keberadaannya. Manusia adalah representasi Allah yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya katakan, manusia adalah representasi Allah yang tidak kelihatan. Sifat-sifat maupun karakter berupa kepribadian, kehendak, dan keputusan diturunkan dalam diri manusia itu sendiri. Maka manusia itu disebut sebagai citra Allah. Saudaraku, setelah kita menggali kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian, ternyata itu adalah sebuah klarifikasi yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan bukan dengan cara evolusi seperti yang kita tahu teori Charles Darwin. Bahkan kita diingatkan lewat penciptaan bahwa langit dan bumi ada bukan dengan sendirinya ada, tetapi karena ada penciptanya. Di mana ada ciptaan, di situ ada pencipta. Di mana ada desain, di situ ada desainer. Hal ini boleh kita konfrontasikan, kita bandingkan dengan teori Big Bang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah karena adanya dentuman besar. Dunia ini
telah diciptakan oleh Allah Tritunggal dengan sangat spesifik dan begitu terperinci. Melalui ciptaannya menunjukkan betapa briliannya dan terperincinya Allah dalam ciptaannya di dunia. Allah telah merancang dunia yang sempurna untuk menopang kehidupan kita manusia. Hal inilah yang menunjukkan betapa agung, betapa besar karya Allah yang kita kenal dengan istilah creatio ex nihilo, bahwa Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, inilah awal manusia mengenal karya Allah. Inilah awal manusia mengenal adanya Allah sebagai pencipta. Maka lewat renungan kita hari ini, kita disadarkan bahwa penciptaan itu benar-benar merupakan sebuah hal yang luar biasa. Sebuah kenyataan bahwa kita memiliki kehidupan dan bumi ciptaan Allah Tritunggal yang mampu menopang kehidupan kita sehingga kita dapat eksis di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita adalah bukti keberadaan Allah pencipta. Dan kita sebagai manusia ciptaannya adalah bukti kemuliaannya. Inilah yang memberikan harapan bagi kita bahwa manusia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bahwa sepenuhnya setiap manusia sangat bergantung kepada Allah Tritunggal yang memenuhi segala kebutuhan kita dengan memberikan kita tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang berbuah, serta binatang yang ada di bumi dan segala burung-burung yang ada di udara. Dan inilah yang kita kenal dengan sebutan creatio ex deo. Semua berasal dari Allah. Dengan begitu indah, Roma 11 ayat 36 mengatakan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ciptaan adalah tentang kemuliaan Tuhan, tidak terkecuali manusia itu sendiri. Makhluk-makhluk ciptaan dirancang untuk meninggikan Sang Pencipta. Semua ciptaan harus berseru untuk kemuliaan Allah. Pertanyaan, mengapa segala kemuliaan harus kembali kepada Allah Tritunggal itu? Jawabnya, Tuhan sendirilah pengharapan tertinggi dan nilai yang tertinggi. Allah Tritunggal merupakan sumber segala sesuatu, sumber kehormatan dan sumber penghargaan di tengah-tengah dunia ini. Allah telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan ketika Dia mencipta kita segambar dengan rupa Allah. Itu artinya mahkota kehidupan kita berasal dari Tuhan. Mahkota kehidupan tidak terletak pada yang namanya berlian. Mahkota kehidupan tidak terletak pada yang namanya permata, perhiasan, atau materi-materi yang ada di dunia ini. Tetapi mahkota kehormatan kita terletak pada karakter dan kepribadian kita sebagai peta dan teladan Allah. Ciptaan itu menjadi saksi bagi Allah. Itulah eksistensi kehidupan manusia. Bahkan dengan terang dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 7, Kuciptakan untuk kemuliaanku, demikian kata Tuhan. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Maka ini menyadarkan kita bahwa setiap kita adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, setiap kita adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Maka sebagai cipta Allah yang telah menerima kasih karunia dan sebagai penerima mandat untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara. Kita terpanggil untuk terus memuliakan Allah Tritunggal melalui kata-kata kita. Kita terpanggil untuk memuliakan Allah Tritunggal itu melalui gaya hidup kita dan juga perilaku kita. Kita juga harus mawas diri untuk tidak membuat nama Tuhan menjadi tercemar karena sikap kita yang sembrono, karena kelakuan kita yang malas, karena sikap kita yang rakus dan tidak menjaga kekudusan diri. Jangan sampai kemuliaan Allah menjadi tercemar oleh karena kita tidak mawas diri, tidak lagi menjaga kemuliaan Tuhan yang telah diberikan di dalam diri kita sebagai manusia. Kita baru sadar bahwa orientasi kita bukan hanya sekedar menjadi kaya sebenarnya. Orientasi hidup kita bukan hanya sekedar menjadi orang sukses. Orientasi hidup kita bukan hanya sekedar memiliki prestasi yang luar biasa dan kemudian kita menjadi orang yang populer dengan mengikuti ukuran dan cara-cara dunia. Orientasi kita sesungguhnya bukan lagi diri kita pribadi, namun kepada Tuhan Allah yang maha mulia itu. Karena itulah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukankah sejak awal penciptaan Allah Tritunggal telah merancang kita sebagai alat kemuliaan-Nya? Maka kita harus berkata pada diri kita sendiri, saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita harus berkata kepada diri kita sendiri, saya diciptakan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Kita diciptakan untuk memuji, kita diciptakan untuk menghormati, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Tritunggal itu, dan dengan itu jiwa kita pun diselamatkan. Begitu ketatnya kita harus menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan yang ada pada diri kita. Karena hal itu bukan hanya berdampak bagi diri kita pribadi, tetapi juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedemikian cermatnya kita memelihara dan menjaganya, supaya orang-orang lain juga ikut memuliakan Allah Tritunggal itu, bukannya membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. Maka renungan kita di Minggu Trinitatis ini mengajak kita untuk terus menjaga, untuk terus memelihara kemuliaan Allah yang telah dianugerahkan bagi kita, dan itu juga yang terus mendorong kita untuk memberikan kemuliaan bagi Allah Tritunggal, Allah yang mulia itu. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang telah menciptakan kami begitu rupa, segambar dengan rupa Allah. Maka setiap kami memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terhormat. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mulia karena kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di dalam diri manusia itu sendiri. Inilah yang harus kami syukuri. Karena Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan memberikan mandat, memberikan kekuasaan kepada kami untuk memelihara dan untuk mengembangkan seluruh ciptaan-ciptaan yang lain. Namun sering kali kami gagal menjaga kemuliaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, ketika kami biarkan diri kami menjadi orang yang rakus, ketika kami biarkan diri kami menjadi orang yang sembrono,
Bahkan ketika kami membiarkan diri kami tidak menjaga kekudusan sehingga kami tergelimang di tengah-tengah kehidupan dosa, maka kemuliaan Tuhan pun menjadi tercemar dalam diri kami. Kami mohon ampun Tuhan. Di Minggu Trinitatis ini kami memohon kepadamu agar Tuhan yang kembali memampukan kami sebagai manusia yang istimewa, sebagai ciptaan yang terhormat di hadapan-Mu, sebagai ciptaan yang begitu berharga. Ajar kami Bapa untuk boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti cara dan perilaku dunia ini, tapi biarlah kami terus belajar untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, lewat pekerjaan kami, dalam pergaulan kami sehari-hari. Nama Tuhan yang akan dipuji, nama Tuhan yang akan dimuliakan lewat setiap tindakan dan kata-kata kami. Untuk itu Tuhan, pakailah kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Bahkan ketika kami ambil bagian di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di tempat ini, itu kami jadikan sebagai alat untuk mengagungkan nama Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh hanya untuk mencari ketenaran diri sendiri. Jangan biarkan kami jatuh hanya untuk mencari kebanggaan atau prestise atau pujian dari orang-orang di sekitar kami. Setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, semuanya adalah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami berdoa Bapa, di tengah-tengah wabah COVID-19, kami rindu Tuhan, kami boleh bersekutu kembali seperti sedia kala di tengah-tengah bait-Mu yang kudus. Kami mohon biarlah badai ini segera berlalu. Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu dengan menjauhkan virus COVID-19 ini, dengan memberikan kemampuan kepada para ahli untuk menemukan vaksin, sehingga kami boleh terbebas dari virus COVID-19 ini. Kami rindu untuk melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya. Ketika anak-anak kami terkendala untuk melanjutkan pelajarannya di sekolah masing-masing, dan bahkan begitu banyak orang yang begitu terbeban karena masalah ekonomi yang sulit akibat dari COVID-19 ini, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau pulihkan dunia ini, Engkau pulihkan negara kami, dan Engkau pulihkan persekutuan kami kembali di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Bahkan kami juga berdoa hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka, ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, ketika mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Secara khusus kami mendoakan keluarga Opunopel Borus Yahaan Simatupang. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati keluarga ini, sehingga mereka boleh menerima penghiburan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran mereka, terlebih iman percaya mereka, untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tengah-tengah duka yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Lazarus Engkau bangkitkan dari kematian. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Demikianlah kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga yang pulihkan, Tuhan juga yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, atau dimanapun kami sedang menghadapi pergumulan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang memberkati kami, maka semuanya akan bisa kami atasi dan kami lewati. Bersama Tuhan kami akan melewati semua persoalan itu, dan kami akan tampil menjadi pemenang.
Berkati gerejamu secara khusus di tempat ini. Lewat setiap pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan dengan segala keterbatasan karena virus COVID yang masih mewabah ini. Tapi biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, bisa menguatkan iman percaya seluruh jemaat-Mu, supaya mereka tetap ingat untuk beribadah kepada Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang telah Tuhan ciptakan dan panggilan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap keluarga di rumah masing-masing mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan boleh terjadi di setiap keluarga ketika kami boleh beribadah bersama suami, istri, dan anak-anak maupun keluarga besar kami. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya pada kuat kuasa-Mu. Inilah doa kami, dan kami mohon kembali Engkau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 dan 2 di Topahodoau sambil memberikan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.